kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqad iktafa. Wa ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an ada sekitar 21 permisalan tentang binatang yang bisa kita ambil banyak pelajaran. Ada binatang unta, lalat, burung gagak, kuda, juga ada rayap, ada burung hudhud, laba-laba, lebah, semut, ada juga anjing, keledai, nyamuk, dan lain sebagainya. Semua ini banyak mengandung hikmah dan pelajaran yang berharga bagi kita semuanya. Di antara binatang ini adalah lebah. Kita akan mengambil hikmah bagaimanakah kehidupan lebah ini digambarkan Allah Subhanahu wa ta'ala di surat An-Nahl ayat 68 dan 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auha rabbuka ilan nahl. Dan Tuhanmu telah memberikan ilham kepada lebah, anittakhidhi minal jibali buyuta, supaya lebah ini membuat sarang di gunung-gunung, wa minasyajari, dan di pohon-pohon, wa mimma ya'rishun, dan di antara tempat-tempat yang dihuni oleh manusia. Tsumma kuli min kulli tsamarat. Kemudian makanlah dari buah-buahan. Fasluki subula rabbiki dzulala. Kemudian tempuhlah jalan yang dimudahkan oleh Allah. Yakhruju min butuniha, keluarlah dari perutnya, syarabun mukhtalifun alwanuh, minuman yang bermacam-macam warnanya, fihi syifa'ul linnas, di dalamnya ada obat, ada kesembuhan bagi manusia. Inna fi dzalika la ayatal liqaumin yatafakkarun, sesungguhnya yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan lebah. Yang pertama adalah bahwa tempat tinggal lebah ini berada di bukit-bukit. Ini mengisyaratkan bahwa mereka ini memiliki jiwa yang merdeka, bersih dan mandiri. Maka seperti itulah seorang mukmin. Tauhid yang diberikan Allah pada dirinya itu menjadikan orang ini merdeka dari dunia. Jiwanya hanya untuk Allah Ta'ala, sehingga apapun yang dialaminya yang berkaitan dengan makhluk itu tidak akan mengganggu jiwanya. Selama Allah Ta'ala ridho, tidak ada masalah. Yang kedua adalah bahwa lebah ini makan dari buah-buahan serta berada di puncak-puncak bunga, halal dan thayyib, serta tidak merusak tempat yang diampirinya itu. Inilah seorang muslim yang seharusnya apa yang dia makan, yang dia konsumsi itu adalah sesuatu yang halal dan thayyib, yang bagus, sehingga nantinya dia akan menghasilkan output yang bagus juga. Kemudian yang ketiga adalah lebah ini menempuh jalan yang dimudahkan Allah Ta'ala. Seorang mukmin juga demikian, hendaknya menempuh jalan kemudahan. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami mudahkan dia untuk menempuh kemudahan yang bisa mengantarkan dia kepada kebahagiaan. Ya, tentunya hal ini dilandasi dengan
sifat takwa dan juga dermawan ya. Sebagaimana di surat Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kemudian yang keempat adalah menghasilkan madu sebagai obat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa ada seorang sahabat yang mengadukan saudaranya sakit perut. Dikasih madu 3 kali tapi belum sembuh-sembuh. Sahabat ini mengadukan penyakitnya itu kepada Rasulullah SAW. Maka pada saat itulah Nabi SAW mengatakan, Sadaqallah wa kadzaba batnu akhika. Allah maha benar, sementara perut saudaramu itu bohong. Idhab faskihi aslan. Pergilah kamu, berilah, minumilah saudaramu itu madu. Fadzahaba, maka sahabat ini pergi, fasaqahu, kemudian memberikan minum madu kepada saudaranya, fabari'a, sehingga saudaranya ini sembuh dengan izin Allah. Yang kelima, ada sebuah penelitian tahun 1973 yang meraih hadiah Nobel, yaitu jika seekor lebah menemukan satu bunga, maka akan memanggil kawan-kawannya. Ini menunjukkan tentang sifat persaudaraan. Kalau dalam bahasa kaum muslimin adalah ukhuwah, persaudaraan, berbagi kepada sesama, tidak individualis. Inilah kita hendaknya mencontoh betapa sifat berbagi yang dimiliki oleh lebah ini harus menjadi inspirasi bagi kita untuk menguatkan hubungan persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Kalau tidak bersaudara berarti bukan orang mukmin ya, karena di sini ada kata-kata innama dalam rangka untuk membatasi. Yang keenam adalah lebah ini tidak mengganggu manusia dan juga tidak merugikan. Namun apabila diganggu maka akan menyerang balik. Dalam hadis dikatakan inna mathalal mu'min kamathalin nahlah. Sesungguhnya permisalan seorang mukmin itu seperti permisalan lebah. Akalat thayyiban, dia memakan yang baik, wa wada'at thayyiban, dia meletakkan yang baik. Inputnya baik, outputnya juga baik. Wa waqa'at, dan dia hinggap di satu tempat, falam tuksir walam tufsid, dia tidak memecahkan juga tidak merusak tempat itu. Hadis rawahu Ahmad. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari seekor lebah dalam kehidupan kita sebagai muslim. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mencontoh, mengambil inspirasi dari lebah itu, sehingga kita senantiasa memberikan manfaat kepada sesama. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sebenarnya itu adalah apabila orang-orang muslim yang lain merasa aman dari kita, tidak terganggu oleh lisan kita, juga oleh tangan kita. Barakallahu fikum jami'an, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.